Curah hujan tinggi belakangan ini membuat petugas penjaga pintu air selalu siaga mengawasi perubahan debit air sungai. Lantas, benarkah para penjaga pintu air Katulampa harus siap 24 jam penuh? Untuk warna hijau normal dan siaga 4. Sekarang di level siaga 4. Karena lokasinya di hulu Sungai Ciliwung, Bendung Katulampa di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ini menjadi pos pengamatan utama alias pos pantau untuk memprediksi ketinggian air dan potensi banjir di Jakarta. Perubahan debit air di Bendung Katulampa memberikan sinyal awal jumlah air yang mengalir menuju Jakarta. Peningkatan signifikan tinggi muka air atau TMA mengindikasikan potensi resiko banjir di ibu kota beberapa jam kemudian. Angka ketinggian air dicatat dan dilaporkan oleh petugas Bendung Katulampa yang terdiri dari 2 orang. Mereka adalah Awan dan Suwanda. Keduanya memulai hari dengan menghitung curah hujan menggunakan ombrometer, alat penakar hujan yang sudah ada sejak tahun 1911 yang diakui secara internasional sebagai alat ukur paling akurat dan stabil. Ini hasil curah hujannya segini, 17 mili. Iya, 2,5 jam. Tapi ini hujannya enggak terus dari 2,5 jam tuh enggak full hujannya, enggak full. Iya, berhenti. Masih normal sih, 17 mili. Setiap jam 7 pagi, petugas wajib memeriksa tabung ini. Air hujan yang tertampung selama sehari semalaman diukur menggunakan gelas ukur khusus. 1 mm curah hujan sama dengan 1 liter air yang membasahi setiap 1 meter persegi tanah. Sejak tahun 2013, sudah ada penambahan alat ukur otomatis bernama Automatic Water Level Recorder atau AWLR. Alat ini mengirimkan data debit air secara real time, sehingga koordinasi dengan BMKG dan BPBD DKI Jakarta bisa dilakukan dalam hitungan detik. Ya, ini yang manual. Kalau yang otomatis yang ini yang punya SDA DKI yang ini. Yang ada yang ini. Ukurnya per tetes air, per tetes. Tiap ada pasti ada angkanya, tiap tetes itu. Meski begitu, ombrometer yang sempat direnovasi pada 2004 dengan biaya 300 juta rupiah ini tetap tak tergantikan. Data manual dari ombrometer tetap diambil setiap hari sebagai pembanding. Menariknya, seringkali terdapat selisih sekitar 1 mm di antara keduanya. Selisih data ini bukan sebuah kesalahannya circuit lovers, melainkan dampak dari faktor alam seperti penguapan maupun kepekaan sensor. Hal inilah yang membuat petugas tetap memerlukan verifikasi manual untuk memastikan data yang dikirim ke ibu kota adalah data paling akurat. Alat manual ini pun punya peran penting sebagai benteng pertahanan terakhir jika sewaktu-waktu perangkat elektronik mengalami gangguan di tengah amuk cuaca ekstrim. Sirine tanda bahaya di Bendung Katulampa baru akan bergema jika angka pada gelas ukur maupun monitor AWLR melonjak tajam di atas 50 mm. Nah, pantauan curah hujan ini akan dilaporkan ke BMKG dan BPBD DKI Jakarta menggunakan alat ini circuit lovers, namanya radio komunikasi. Melalui monitor di ruang pantau, petugas bisa melihat langsung kondisi sungai lewat kamera pengawas yang terpasang di sisi bendung. Kamera ini mengarah langsung ke mistar ukur di dinding bendungan. Dengan teknologi ini, petugas tidak perlu setiap saat turun ke tepi sungai yang deras hanya untuk melihat angka. Semua terpantau dari jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga sekecil apapun kenaikan air akan langsung terdeteksi dan siap diinformasikan ke masyarakat luas. Untuk warna hijau normal dan siaga 4. Sekarang di level siaga 4. Naik ke biru di level siaga 3, naik lagi ke kuning level siaga 2, naik lagi ke merah siaga 1. Untuk hijau 50 sampai 80 siaga 4. Untuk biru 90 sampai 150 siaga 3. Untuk kuning 160 sampai 200 siaga 2. Untuk merah 210 sampai 250 siaga 1. Ketinggian air bukan satu-satunya yang dipantau, kecepatan alirannya menuju hilir juga menjadi catatan penting. Sebagai gambaran, pada kondisi siaga 4 atau 3,
Air dari Bogor biasanya membutuhkan waktu sekitar 13 jam untuk menempuh jarak 48 km menuju pintu air Manggarai. Namun pada status siaga 1, volume air yang masif dengan tekanan sangat tinggi tentu saja membuat kecepatan aliran akan meningkat pesat. Dalam kondisi ini, air hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 bahkan bisa 8 jam saja untuk sampai ke jantung ibu kota. Inilah mengapa data dari Katulampa sangat berharga karena setiap menitnya adalah waktu bagi warga Jakarta untuk menyelamatkan diri dari ancaman banjir. Di tengah derasnya arus Sungai Ciliwung, penjaga pintu air harus memastikan infrastruktur bendung tetap prima. Mereka rutin melakukan pelumasan pada roda-roda gigi pintu utama bendungan. Oh ya Secret Lovers, pintu utama yang mengarah ke Sungai Ciliwung ini nggak boleh dibuka sembarangan ya. Soalnya pembukaan pintu secara tiba-tiba saat debit air tinggi malah justru memperparah lonjakan air di wilayah hilir. Tugas petugas Bendung Katulampa adalah menahan dan mengatur debit air, bukan membuangnya langsung ke Jakarta. Ini alat pintu penguras, Pak. Pintu penguras. Jadi gunanya untuk menguras lumpur yang ada di bendung dan apabila diangkatnya itu airnya sudah normal. Jadi ya, fungsinya itu untuk pintu penguras. Penguras sedimen yang ada di depan pintu. Dari 3 pintu penguras yang ada di Bendung Katulampa, semuanya bisa dibuka satu persatu menggunakan mesin genset. Penggunaan genset memangkas waktu dan tenaga secara drastis. Dulu sebelum ada genset, satu pintu harus diputar manual oleh 4 orang, makan waktu hingga 1 jam lamanya. Kini berkat mesin penggerak, proses pembukaan pintu hanya makan waktu 5 menit saja. Penggunaan tenaga manusia pun sudah tak memungkinkan lagi mengingat tekanan debit air sangat besar dan dibutuhkan kecepatan bertindak saat status siaga meningkat. Jadi dulu sebelum adanya bantuan genset, kita manualnya di sini, Pak. Jadi kita putar sama-sama, kita bisa 2 orang di sini, dua alat di situ satu. Alatnya di situ satu, manual di sini satu, kita berdua gitu kan. Jadi pakai alat manual dengan orang bisa berempat. Kita dapat bantuannya baru satu. Jadi satu kalau misalnya dipindah, ya manual dipindah. Karena kita masih punya satu ya. Ya mudah-mudahan ke depannya ada bantuan nih Pak. Jadi lebih daripada satu gensetnya, dia mempermudah ya. Jadi kalau misalnya kita ini harus pindah gitu. Berbeda dengan pintu penguras utama yang penuh prosedur ketat, aktivitas di pintu intake atau pengambilan air justru lebih sederhana. 5 pintu intake ini menjadi hulu bagi kanal Kali Baru Timur, aliran yang membentang puluhan kilometer melewati Cimanggis, Depok, hingga berakhir di Kramat Jati, Jakarta Timur. Saluran air buatan Belanda pada abad ke-18 ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga sepanjang bantaran kanal, mulai dari kebutuhan drainase hingga menjaga ketersediaan air tanah. Ini alat untuk membuka pintu intake karena di sini masih manual. Ini manual, tapi masih bisa dilakukan oleh tenaga Indonesia gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengatur debit air yang mengalir ke kebutuhan masyarakat. Ini intake ke daerah Kramat Jati ya. Namun menariknya, saat status siaga 1 ditetapkan, tinggi bukaan pintu intake justru akan dikurangi oleh petugas. Meski volume air di sungai melimpah, bukaan pintu tidak boleh dibiarkan terlalu lebar. Soalnya tekanan air yang sangat besar dari Sungai Ciliwung bisa merusak konstruksi dan berbahaya bagi masyarakat sekitar kanal. Karena itulah petugas harus siaga 24 jam untuk mengontrol pintu intake. Kita sedang melakukan pengurangan debit air yang mengarah ke intake, Pak. Ke kebutuhan masyarakat. Jadi ini dilihat dari kondisi curah hujan, sekarang kondisinya agak mulai ini ya. Jadi apabila memang TMA-nya naik, maka debit air yang mengalir ke intake itu kita bisa di TMA-nya 30. Normalnya itu kan di 40 karena kondisi debit airnya, TMA-nya naik. Jadi ini sedang dilakukan penutupan, Pak. Dengan adanya sistem peringatan dini dan pemeliharaan infrastruktur yang rutin, Bendung Katulampa tetap menjadi kunci utama pengendalian air ke Jakarta.
Data ketinggian air yang terinformasi cepat membuat warga di hilir sempat bersiap menghadapi banjir. Tampaknya sejumlah fasilitas masih perlu penambahan demi mendukung kesiagaan petugas selama 24 jam untuk memastikan aliran Sungai Ciliwung tetap terpantau dan terkendali.